Terus gimana cara kakak dari misalnya di film ini karakter kakak kayak gini, terus transisi untuk ke film keduanya? Itu malah gampang sebenarnya karena Oh, peran berikutnya kan beda. Lu masih bawa karakter begal lu yang kemarin. So- Masih sama begal lu itu. Best. Hai Slaying Slayers, welcome back to Slaying Say. Bintang tamu hari ini pasti kalian udah gak asing karena pasti kalian udah sering melihat dari layar kaca ya. Betul. Dan bukan layar kaca aja, layar lebar, Betul. festival, pokoknya she's everywhere. Bahkan juga dulu gue pernah ketemu di salah satu event, terus kemarin kita juga pernah ketemu. Masa sih aku ketemu kamu? Oh enggak, bukan kan bukan lu. aku. Bukan Oh, lu, bukan, kan gue juga bukan bilang aku. cantik. Kalau Oh, iya, iya. kalau kakak kan Aku apa? Makasih gitu ya. kan. Ini langsung aja kita sambut Laura Basuki. Hai Kak, welcome to the show. Thank you, gemes banget. Lucu ya, ini ceritanya toilet SPBU gitu emang. Jadi biar bisa relatable sama seluruh masyarakat Indonesia gitu kan. Nah ini before we start, how are you by the way? Baik, kamu gimana? Sebaik, alhamdulillah. Baik, Kakak baik? alhamdulillah. Baik. Pinjol aman? Pinjol aman. Nah ini Kalora, kamu selain sekarang lagi sibuk film apa segala macam, selain itu kesibukannya Kalora lagi apa aja? Nggak ngapa-ngapain. That's what you do. Kalau nggak kerja ya nggak ngapa-ngapain. Nggak punya hobi yang menarik untuk ceritakan sih, kayak biasa ya kalau nggak ngapa-ngapain di rumah, baca, nonton, mandi. Tapi itu satu hal yang bisa bikin Kak Kalora jadi happy dan tenang malah. Emang suka ya. Tapi itu honestly very relatable karena jujur kalau misalnya bisa milih untuk nggak ngapa-ngapain, aku juga akan memilih nggak ngapa-ngapain sih. Iya kan? Karena bertambah umur aku juga jadi lebih gampang overstimulated gitu. Apalagi ketemu Gara-gara dia. apa? Nah ini aku kan ngelihat kamu apa ya, since the first time we met waktu itu aku tuh ngelihat kamu punya aura yang kalem banget, terus elegan. Ini no Paris ya, tapi kayak maksudnya beneran dari first impression aku tuh seperti itu gitu. Tapi sebenarnya sosok Laura Basuki itu kalau di balik kamera tuh kayak gimana sih? Kayaknya sama-sama aja sih, depan sama belakang kamera ya emang orangnya pendiam, nggak terlalu sering keluar rumah, keluar paling buat kerja, ketemu kalian gitu. Kalau enggak ya di rumah aja sih kebanyakan. Oke, berarti Laura introvert, extrovert? Kayaknya introvert akut sih. Always been. Oh. Karena kan ada orang yang kayak dia tuh masa mudanya lebih extrovert, tapi bertambah umur dia lama-lama jadi introvert. Enggak, kayaknya dari dulu emang kayak gitu. Cuman karena lingkungan kerja akhirnya memaksa untuk ya mulai bisa ngobrol dikit-dikit. Tapi kalau enggak sih kayaknya parah banget sih dulu. Tapi introverts are the best in the industry, I think. Kamu bisa menyimpan energi gitu loh, dan kamu bisa makainya tuh maksimal gitu. Kadang kalau aku kan extrovert kan, if you can tell. Jadi kayak aku tuh kadang energinya udah kepake banget sebelum aku mulai syuting gitu. Jadi pas syuting tuh kadang udah capek gitu. Aku dengar kakak tuh punya keturunan Kamarnya banyak. gitu loh, kayak Jawa, Tionghoa, dan Vietnam. Dan katanya tuh ada nama Vietnam yang masih dipakai sampai sekarang, tuh bener gak? Nenek sama mamaku tuh memang Vietnam asli. Jadi mereka ngasih aku nama Vietnam, namanya Sung Tien. Sung Tien. Jadi Laura Basuki. Tapi nggak ada di Oh, nggak ada di. kakak. Oh, nggak ada itu di nama kakak. Vietnamnya. Nama Vietnam aja sih. Oh, oke. Kita juga bisa nggak sih kak punya kayak nama Vietnam? Kakak kan nama Thailand. Apa nama Thailandnya? Nama Thailandnya apa? Aduh, aku lupa ya. Aku lagi kayak belum iya. belum connect nih Taruh kak, di baru dalam. baru bangun. Nantinya Kakak belum juga ada aja nih kehidupannya nih. Ya kan maksudnya bisa ngomong gitu loh, Alisa gitu kan. Kalau kakak ini nama-nama Nabire. kebetulan nama Papuanya apa kak? Nama Papuanya Emil Mario aja. Oh, nggak ada kayak apa Nggak kayak ada kita mix. orang suka kakak gitu, Oh, nggak ada. nggak ada. Oke. Emang pure aja. Oh, ya udah. Nah ini, tapi Kak Laura bisa ngomong bahasa Vietnam nggak? Dikit banget. Saya kalau misalnya ditanya orang bisa nggak ngomong bahasa Vietnam gitu, Hom Bik Noi Ting Ye, nggak bisa ngomong bahasa Vietnam, nggak ngerti gitu. Hom Bik Noi Ting Ye, Oh my god, tapi Vietnam tuh, itu Vietnam bahasa Vietnam kan? bahasa Vietnam, Oh, not bahasa Chinese. sendiri, bukan. Oh, oke. Mainly yang mereka pakai di Vietnam memang bahasa Bahasa Vietnam.
Tapi kalau kakak disuruh bikin puisi Jawa, Tionghoa sama Vietnam, kayaknya kakak bisa Coy. Agak berdialek mendidih ya. gitu. Agak susah ya kalau kayak gitu ya. Itu susah ya KPR ya. Tapi kalau Laura lahirnya di Indonesia or Vietnam? Lahirnya di Jerman. Wow. Ampun, kejut Di kalian udah keliling Berlin. dunia. She's everywhere. Makanya, I wish. makanya. Lahirnya di Jerman, terus umur berapa kakak pindah? Umur setahun pindah ke Indonesia. Karena papa emang orang Semarang, dibawa ke Jakarta pulang. Waktu itu mama karena di Vietnam kan perang. Terus dia pindah ke Jerman. Papa kuliah di Jerman, ketemu di sana. Lucu ya, Seru banget, such a seru cute banget. love story. Aku by the way ada plan mau ke Vietnam akhir tahun. Kamu ada rekomendasi nggak? Aku harus kemana gitu? Aku malah jujur belum pernah ke Vietnam. Oh, Karena really? keluarga aku di Jerman semua. Oh, Jadi kalau aku pulang kampung, ngunjungin nenekku, mamaku tuh kadang-kadang jalan-jalannya ke Berlin malah. Malah aku pengen banget sih sebenarnya ke Vietnam. ya aku jujur ngeliatnya lucu-lucu banget ya, udah gitu di sana murah-murah Fashionnya gitu juga kan. bagus Fashionnya banget. bagus-bagus banget, very Gen Z gitu. Nah, ini kalau Laura kan tadi kamu bilang kamu lahir di Jerman, kamu juga keturunannya ada Tionghoa, ada Vietnam gitu. Kakak pernah nggak ngerasa kayak unique in some ways karena ngerasa growing up punya dua budaya gitu? Dulu sih ngerasanya biasa aja ya, berasanya orang Indonesia aja gitu. Tapi pas sekolah, terus pas masuk ke industri film, orang tuh kayak, kamu bukan orang Indonesia ya gitu. Ada campuran apa, campur apa. Baru dari omongan-omongan itu kayak, oh iya aku memang ternyata looknya beda ya sama teman-teman gitu. Emang ada perbedaan. Cuman kalau secara budaya sih sebenarnya nggak terlalu berasa beda. Karena mamaku juga lancar banget bahasa Indonesianya. Terus juga memang dari kecil sekolah dan kerja di Indonesia, jadi rasanya jadi kayak orang Indonesia aja sih. Udah tumbuh besarnya di Indonesia ya, Kak. Jadi nggak ngerasa ada kayak perbedaan gimana-gimana Nggak ya. ngerasa perbedaan gimana sih. Aku pernah dengar kakak tuh sempat mengeluarkan statement kalau misalnya udah nggak punya mimpi lagi. Itu kenapa? Iya, Gue kalau kenapa jadi kakak juga udah di membuat sini statement kayak gue nggak seperti mimpi gitu, kayak gue udah nggak kesempet deh gue mimpi-mimpi yang lain Nggak gitu usah kan. gitu ya? Gak usah udah Oh. deh gitu. Kayaknya kalau waktu umur belasan, awal 20, rasanya semua pengen dicoba, pengen dijalanin, nyari pengalaman sebanyak mungkin gitu. Karena sekarang udah agak tuirda ya, jadi kayak udah nggak punya ambisi, mimpi yang wah harus dapat apa, apresiasi apa. Karena ngerasanya sekarang udah bersyukur udah nyampe titik ini, udah survive di keadaan Indonesia yang kayak gini aja kayaknya udah Alhamdulillah. sebelas Ya, ya. betul, betul. Jadi kayak, yang penting tetap ngerasa cukup aja sih. Tapi nggak ada pikiran buat parkour atau boxing gitu kalau nggak ada ya? Ya, Nggak ada. Kak, kebetulan saya juga umurnya masih 25 sih, nggak ada sih Kak. Nggak ada. Kayak pengen, Nggak ada ya? pengen main Oh, tong setan, atau penasaran. parkour gitu juga nggak pernah. Penasaran. Enggak ya? Mungkin kakak iya Coy, emang coy. goals-goalsnya seperti Enggak itu. ya? Bayangin deh kalau masih di parkour. Dari gedung ke gedung gitu. Gitu kan agak-agak kayak keren. Iya, best sih. Itu best. Nah, tapi berarti mungkin maksud statement Kalora tadi tuh sekarang kan udah bertambah dewasa, mungkin sekarang lebih ngejarnya tuh rasa tenang ya daripada Bener, banyak nyarinya yang pencapaian. bahagia, tenang-tenang aja. Nggak mau banyak drama, kayak udah nggak ada tenaganya gitu loh ngadepin drama-drama. Berarti you keep your circle very small Iya, atau sekarang masih suka kayak hangout? very small keluar sih. gitu. Aku punya sahabat yang deket paling cuman 5 orang. Terus kemana-mana kalau nggak ketemu sama mereka ya paling sama keluarga aja. Oke. Nah, tapi kan di kelihatan ya di kehidupan pribadi tuh kalau Laura very chill, maksudnya orang yang tenang banget gitu, mencari ketenangan. Tapi kalau misalnya untuk film malah kalau Laura tuh lebih suka cari yang karakternya tuh emosinya yang berat-berat. Gitu. Why? Pertama emang kebetulan yang datang ke aku nggak tahu kenapa yang datang emosinya besar-besar gitu peran-perannya. Tapi buat aku itu suatu kelebihan karena di kehidupanku yang begitu tenang, aku juga kadang-kadang butuh warna, butuh oh ternyata nemuin peran yang kayak gini punya emosi yang kayak gini tuh aku nggak pernah rasain sebelumnya. Itu sebuah kenikmatan juga sih, bisa ngerasain berbagai macam sifat manusia, bisa ngerasain berbagai macam perasaan. Jadinya menikmati kerjaan-kerjaan yang sulit itu karena aku tahu aku akan pulang ke rumah yang kehidupanku tenang gitu. Jadi nggak masalah mau peran-perannya emosional kayak apa kayak gitu. Dan aku malah ngerasa kayaknya nggak tahu ya, aku film baru 1. Cuma maksudnya mungkin kayak buat Kak Laura gitu yang filmnya udah banyak, kamu udah mendalami banyak karakter gitu, kamu jadi malah lebih
appreciative terhadap sifat-sifat orang nggak sih? Jadi nggak gampang ngejudge, ya kan banget ya Kak? kan. Jadi lebih empati gitu Iya. loh. Karena aku ke peranku aja aku nggak pernah ngejudge. Ternyata memang manusia tuh kompleks banget. Mau dengan kelebihannya, kekurangannya, mereka pasti punya background story-nya. Kenapa mereka bisa begitu. Jadi akhirnya lebih, kalau ngobrol sama orang lebih empati lagi sih dengan cerita-cerita mereka. Kalau pendalaman karakternya sendiri Kak, itu tuh kayak misalnya Kakak mendalami suatu karakter gitu. Terus kan pasti ketika kayak kehidupan Balik lagi. sehari-hari itu tuh kayak ke bawah gitu nggak sih Kak? Terus gimana cara Kakak dari misalnya di film ini karakter Kakak kayak gini, terus transisi untuk ke film keduanya tuh buat ngelepasin karakter itu tuh gimana? Jadi misalnya kalau kerjaannya berentet nih, habis film satu paling jeda sebentar terus lanjut film berikutnya, itu malah gampang sebenarnya karena peran berikutnya kan beda. Langsung lupain yang sebelumnya, masuk ke karakter berikutnya terus. Tapi kalau misalnya udah ngerasa badan capek banget, pasti butuh istirahat. Nah, itu biasanya aku minta manajerku kayak aku perlu break sebentar, aku mau liburan kayak atau di rumah aja untuk masuk ke safe space lagi supaya netralin itu semua, nanti akhirnya siap balik ke film lagi gitu. Aku sih berusaha nggak pernah bawa karakter ke rumah, kasihan keluarga aku juga gitu. Tapi ya sejauh ini sih kalau aku ngobrol sama keluargaku kayak mereka nggak pernah ngerasa aku bawa peran ke rumah sih. Lu masih bawa karakter begal lu yang kemarin? So- Masuk sama begal. Gimana ya Kak? Namanya juga kita kan kayak lahir di jalanan karakter gitu loh, begalnya tuh Kak. kalau lepas-lepas gitu loh Kak. Kadang aku nanya mau jam 11 gimana cabut yuk. Gimana ya, Begal Kak? nih Maria. Gimana ya kalau misalnya patroli kayak malam ini. jadi bidadari Tribun emang agak-agak Dari Tribun gimana ya Kak kayak gitu. Bidadari cantik ya. Tapi kalau Ora tuh dulu sempat les acting dulu nggak atau otodidak? Dulu awalnya aku modeling dulu malah. Oh, well we can tell. Modeling. Terus habis itu dipanggil casting untuk suatu film, akhirnya keterima. Nah dari situ dikasih acting coach gitu kan. Nah biasanya setiap sebelum film tuh ada persiapan dikasih acting coach. Nah belajarnya paling dari situ. Tapi untuk ngambil pendidikan khusus sih belum pernah. Berarti dari acting coach yang tadi ya. Mm-mm. Oke. Nah ini kita ngomongin acting lagi. Menurut kamu tapi susah nggak kayak untuk kamu ngambil karakter yang sifatnya tuh beda banget sama kehidupan nyata kamu gitu? Susah sih, karena harus bertanggung jawab riset dulu, gimana caranya penonton bisa percaya dengan peran ini, ngobrol sama sutradaranya, latihan, observasi, cari-cari referensi gitu-gitu. Peran yang mirip-mirip juga susah, karena gimana caranya penonton gak ngerasain, nah ini mah Laura hari-hari gitu loh. Iya, pasti pengen cari key-nya untuk merubah peran ke peran lain. Nah itu bener sih. Aku kemarin tuh, aku kan kalau dapat peran ya pasti nggak jauh-jauh dari ya kan. Nggak jauh-jauh Iya, gitu itu kan. mah kayak Nah itu tuh hari-hari. netizen tuh suka pada ngomong kayak ini mah nggak acting gitu. Tapi sebenarnya aku mencoba sebisa mungkin kayak tuh ada beberapa tipe juga. Benar, Kayak sama aja benar. kayak perempuan kan. Kayak perempuan juga punya sifat yang berbeda-beda. Justru malah susahnya di situ kita harus cari USP gitu, kayak unique selling point-nya di mana kita bisa ngebawa karakter misalnya perempuan feminim tapi ya feminimnya berbeda gitu kan. Iya, nggak mungkin sih sama setiap Iya peran. betul. Berarti lu mencoba untuk menjadi istimewa, Iya. spesial. Berkebutuhan coy, ambil gitu. Nah, kalau Laura nih sebagai aktris sekaligus ibu kan, gimana kamu bisa bagi waktu antara kerjaan kamu sama anak dan di rumah gitu? Sebenarnya enaknya kalau kerjaan di industri film tuh bisa milih kapan mau kerja, kapan butuh break gitu. Jadi aku kalau misalnya syuting ya anakku udah ngerti karena memang dari dulu aku kerjaannya itu. Tapi kalau lagi break ya aku akan fokus ngurusin dia, jemput dia, masakin, bener-bener ada hadir gitu buat dia. Jangan sampai dia ngerasa nggak ada aku di rumah selama ini. Jadi ya dibagi-bagi aja sih. Film kan paling kesibuknya 3 bulanan lah. Habis itu aku bisa break dulu sebulan terus baru lanjut syuting lagi. Kak, biasanya kan kalau di film horor itu kan perempuan tuh identik jadi korban. Nah, di sini kan Kakak berperan sebagai pemburu. Gimana itu rasanya? Seru sih ya. Ini kan yang nyutradarain Umay. Iya. Nah, dia ngerasa kalau film horor selama ini kan didominasi biasanya perempuan jadi hantunya gitu. Terus hero-nya tuh cowok.
Nah, di sini dia pengen ubah sudut pandang gimana kalau hantunya tuh cowok, tapi yang memburu tuh hero-nya perempuan. Jadi dia mau Girl power. karena memang kalau perempuan itu ini kan berempat, ada aku, Prilly, Taskia, Yasamin, yang dimana kita berempat nih karakternya beda-beda dan saling melengkapi gitu. Akan seru banget dengan kemampuan kita masing-masing untuk memburu si pelaku kejahatan yang menculik anak ini. Oke. Nah ini kan yang aku tahu juga Kalora tuh sangat amat selektif gitu kalau misalnya mau ngambil film kan. Tapi apa yang bikin Kalora pengen ngambil si film Pemburu Pemangsai? Pertama aku pengen kerjasama nyobain banyak sutradara. Dan Uma ini salah satu menurutku sutradara muda yang potensial. Terus aku dari pertama kali ngobrol aku udah ngeliat, dia kayaknya memang punya bakat sebagai sutradara gitu. Karena cara dia menyampaikan apa yang dia mau, ngebrief pemain tuh jelas dan mudah dimengerti. Itu salah satu modal yang bagus buat sutradara. Jadi aku rasanya pengen kerja sama dia. Terus kedua, genre horor kan memang masih dicintai gitu di Indonesia. Tapi aku pengen terlibat di yang ngasih sesuatu yang beda nih, apa sih? Nah, salah satunya dia mengangkat isu juga yang sangat besar di Indonesia tuh kasus penculikan dan kejahatan pada anak. Jadi menurut aku isunya penting tapi dikemas dengan horor supaya bisa mencakup lebih banyak penonton gitu. Film ini kan mengangkat isu sensitif gitu ya Kak tentang anak gitu. Respon Kakak dan pandangan Kakak sebagai seorang ibu tuh gimana? Aku memang dari dulu tuh dibilangin sama orang tua, nggak boleh terlalu percaya sama tetangga, sama orang terdekat, bahkan yang masih ada hubungan darah sekalipun tetap hati-hati segala macam. Aku ngerasa drama banget, kenapa sih gitu. Ternyata setelah makin lama aku makin sadar, memang kejahatan tuh bisa terjadi di mana aja. Kasus penculikan, kasus kekerasan pada anak. Dan aku sempat ngobrol sama Komnas Perlindungan Anak waktu persiapan film ini. Mereka cerita bahwa kasus-kasus ini tuh salah satu crime terbesar yang terjadi di Indonesia. Dan cerita yang ada di film ini sih sebenarnya nggak ada apa-apanya. Karena aslinya tuh banyak banget yang lebih mencengangkan. Bahkan keluarga sendiri, orang tua sendiri yang melakukan kejahatan ke anak-anak. Dan aku rasa isu ini penting untuk kita nggak anggap lagi tabu. Biar orang-orang tuh kalau misalnya mereka melihat ada kejadian yang serupa, mereka tahu akan minta tolong kemana. Gitu. Ya, setuju sih. Bener-bener fakta banget aku kalau misalnya ngelihat isu-isu atau berita-berita tentang anak yang bahkan bisa dilakuin Sama orang terdekat. sama orang terdekat yang bahkan sedarah gitu kan. Emang ini isu yang sebenarnya sensitif ya, tapi aku setuju ini kayak bukan isu yang harus jadinya tabu gitu. Malah menurut aku emang dari sistem pendidikan juga menurut aku harus diajarin dari kecil sih gitu. Nah ini lanjut ngomongin film ini lagi, kalau karakter Kalora sendiri di film ini tuh seperti apa? Jadi di sini berempat ini adalah jurnalis investigasi. Ya. Jadi kita lagi mencari berita, kemudian muncullah isu penculikan anak yang beruntun gitu. Dan kita berempat ingin mencari siapa sih pelakunya, karena mengandalkan polisi aja ternyata masih nggak cukup. Jadi kita mau bantu push supaya viral, karena kan di sini kalau nggak viral kan ya, agak susah dibantu ya. Iya, benar. Halo bapak-bapak, kenapa sih kayak gitu? Jadi di sini para jurnalis ingin membantu polisi, Iya. dan kebetulan aku sebagai Agnes itu punya sixth sense, jadi bisa ngerasain dan melihat hal-hal yang orang pada umumnya nggak bisa lihat. Nah itu membantu proses investigasi ini. Pantes kamu bisa melihat Ojemo ya. Aku juga punya sixth sense, jadi cuma emang kita doang nih yang bisa ngeliat lo. Indigo ya, tiba-tiba ya jadi anak indigo. Tapi untuk penyesuaiannya itu kira-kira Kakak belajar berapa lama? Persiapannya waktu itu sekitar 3 mingguan lah ya. Ada proses reading, proses kayak mau nyari, kan ada adegan beberapa aku ngeliat kesurupan gitu, mau dibikinnya kayak gimana supaya nggak stereotype. Terus kayak briefing juga sama anak-anaknya, kita ada psikolog anak juga untuk mendampingi supaya perjalanan syutingnya bisa lancar gitu. Tapi buat Kalora sendiri tantangan terbesar syuting film Memburu Pemangsai. Karena aku jarang banget terlibat film horor, sempat
kaget sih karena jam syutingnya kebalik, kebanyakan malam ke subuh gitu. Walaupun syutingnya cuma 12 jam, 13 jam kerjanya sehat, tapi jam tidurnya tuh Berantakan. berantakan. Kamu sangat memprioritaskan tidur ya? Aku biasanya tidur kayak jam 11 lah udah tidur, 11 malam. Oh, sama banget sama aku juga gitu. Mana ada lo jam 11 pagi. 11. Iya, dia jam 11 masih gitu. Coy. Nah, oke, ini kita udah selesai dulu. Kita break sedikit ngobrol-ngobrolnya. Sekarang kita Oke. bakal main game Dar Der Dor. Oke. Jelasin Mil. Oke, jadi di Dar Der Dor ini tuh ada kertas yang berisikan tantangan atau pertanyaan. Oke. Kalau misalnya kita tidak bisa menjawab, nanti kita bakal dapat dar dari Slaymin. Oke. Tuh, so it's basically just truth or dare. Siapa duluan nih? Oh iya, oke. Kalau Ra dulu doang. Pertama adalah Raja. Sejauh ini siapa aktor yang rese sampai kamu nggak mau satu proyek? Kak jangan Kan kaget ya, kan gila. di sini emang suka spill gitu. Iya, Kak. emang adminnya. emang gila. Udah, Dor aja deh. Apa nih dare-nya? Ya buang matahari dong, kasihan kalau jadi kasihan Iya. gitu. Nggak apa-apa sih. Karakter Kamu kan nggak pernah kan Kak jadi karakter bunga matahari? Hari ini lah. Katanya di saya sini. Bener Iya, Kak, coba itu tuh ada ininya Kak, ada. Itu gitu gak apa-apa. bisa di atas, Nah. bisa di depan. Iya. Ya Allah. Aduh, aku nggak Masih full cantik banget. ya. Iya, kayak Coba bayangin kita. kalau berani-berani ya kayak kalau udah dipakai gini lu berani-berani tahu kata gue. Iya, Nah, best. best. Iya, Oke. iya. Oke, banyak yang baca Kapan lagi kan kita melihat telur untuk rebus gitu. Emil ya. Ya udah deh. Aku sih Oke. berani jawab. Urutin 3 project yang pernah kamu ambil dari yang seru sampai yang kapok. Oh my god. Apa Mil? Well, ini it doesn't have to be negative ya maksudnya. Dari yang terseru sampai yang paling Kapok. kapok kan. Kayak gue tahu tuh yang paling Project kan. kapoknya. Yang paling seru kemarin aku syuting film komedi sama Mas Bobby, itu film namanya Tertawa Karir, tayang tahun ini atau tahun depan kayaknya. Itu seru karena komedi, jadi lucu gitu kalau di set tuh sama orang-orang, sama komedian tuh kayak nggak berasa kerja gitu, seru banget. Itu yang paling seru. Kedua kayaknya waktu itu series yang Jangan Salahkan Aku Selingkuh itu kayaknya itu tengah-tengah karena jadwalnya tuh ada yang malam banget, tapi ada yang lagi sehat nih jamnya siang gitu-gitu, tapi ada yang malam banget juga, jadi itu tengah. Yang terakhir kayaknya waktu itu series Ular Tangga Darah, karena itu sama yang kayak kalau Laura bilang tadi, kalau syuting film horor kan jamnya terbalik kan, kita jadi banyak syutingnya malam. Nah karena itu genrenya thriller, jadi waktu itu tuh banyak syutingnya malam gitu, jadi jam tidurku rusak, sedangkan aku sangat memprioritaskan jam tidur gitu. I'm a baby, so. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan satu aktor Indonesia yang menurut kamu overrated. Oh my god. Saya. Itu jawaban teraman sih. Aman, itu aman. Bener. Itu nggak apa-apa juga. Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa. Itu lucu. Bener. Lu dong. Oke. Lu gila-gila. Nggak ada. Tapi next lu ya. Coy. Nggak bener deh. Oke, ini buat Emil. Oke. Apa kebiasaan aneh yang secara tidak sadar kamu ambil dari karakter yang pernah kamu perankan? Apa ya? Ya itu ya, tadi aku juga udah cerita karena aku kebetulan selalu mendapatkan karakter pria yang feminim. Jadi Kebawa sampai sekarang nih. ini kan hari ini lagi nggak terlalu feminim ya. Ini basically ya normal aja gitu kan. Nah, yang sebenarnya kebawa tuh ya, ini menurut aku kadang ini juga isi hatiku ya. Kayak aku nggak tahu kenapa cowok feminim itu selalu dimainkan perannya tuh kayak polka dot, terus harus kayak chong, terus abis itu bulu-bulu, glam, glitter, and everything. Kayak di realita tuh tidak seperti itu. Jadi kayak Stereotype banget iya, gitu ya. stereotype banget terhadap laki-laki gitu. Nah, sebagai orang yang ini aku kadang kebawa gitu. Padahal kan aku nggak seperti itu kan, nggak yang harus glitter, nggak yang harus apa. Tapi karena waktu itu syuting karakternya seperti itu, jadi agak kebawa dikit gitu. Agak kebawa, kok jadi demen gue sama glitter-glitter, sama yang bulu-bulu gitu-gitu. Nah itu yang aku selalu kadang, tolong dong ya peran-peran perempuan feminim atau gemulai itu jangan terlalu
kayak tahun 98 Ribuan. gitu loh, Hmm. kayak it's not like that on the reality gitu. Itu sih yang Oke, kebawa. perpanjangan selanjutnya Kak. Kalau harus blind date sama satu aktor Indonesia, pilih siapa? Kalian mau aku dipecat suami? Blind date sama Iya. satu aktor. Iya mungkin bukan date kali ya, tapi kayak mungkin ya hangout. Iya, yang hangout. kayak Mungkin kita ganti ya. Oh iya, kalau hang. Atau berteman kayak seru berteman dengan aktor siapa gitu. Teman aktorku Reza sih. Radian. Reza Radian. Kenapa Kak? Cocok aja memang obrolannya, terus cara pandangnya, dan aku sering kayak misalnya kalau lagi bosen gitu ngapain, bisa pergi nonton, bisa tipe yang bisa ditelepon kapan aja gitu. He's always there. Love Kak Reza. Oke. Habis pertanyaannya. Silakan bawa kantong busok itu. Oke, ini kita udah selesai main gamenya Kak. Kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol dikit lagi ya. Kalau misalnya ngomongin karir kan Kak Laura udah berkarir lama dan udah banyak main film juga gitu. Ada kepikiran untuk explore genre lain? Kalau genre maksudnya genre di film? Ya. Genre film sebenarnya satu-satunya yang aku belum pernah tuh action. Hmm. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Kayak Aku terlalu balerina iya, sih. terlalu lembut kayaknya ya. Iya. Sebenarnya aku pengen sih one day kalau ada kesempatannya. Cuman ya ngerti lah resiko film action kan cukup besar gitu. Dan butuh komitmen yang besar juga. Ya lihat ke depannya deh. Kalau karakter yang belum pernah kakak main tapi kakak kepo banget pengen mainin itu apa? Aku open sih ke peran apapun yang belum pernah. Jadi copet ya juga mau. Jadi Menarik. Menarik. Saya Belajar semua sama orang minta dia nih. dicopet, kata gue ambil deh nih. Coachnya nih. Ambil aja nih dompet gue gitu kan. iya apa aja deh yang belum pernah. Apa aja ya. Oke, tapi menurut Kalora sendiri, apa hal yang sekarang jauh lebih penting dibanding waktu Kalora mulai awal karir di dunia film? Sekarang sih aku lebih pengen bisa mengontrol diri lebih lagi ya. Kalau dulu kan kalau dapat masalah tuh kayak wah gimana nih harus pusing banget nyari jalan keluarnya. Tapi sekarang hidup kan pasti berputar terus kan. Kadang kita seneng, kadang enggak. Kalau lagi nggak seneng ya jalanin aja dengan sabar karena pasti akan lewat gitu. Dan aku rasa sekarang ini aku udah bisa mengontrol apa tindakanku yang keluar karena kalau masalah yang datang kan kita nggak bisa kontrol, tapi kita bisa kontrol gimana kita menyikapinya. Ya, itu betul guys. Time heals. Oke, Betul, jadi betul. kita Tapi tahu. kakak pernah capek nggak sih sama ekspektasi orang gitu terhadap kakak? Apalagi kan kakak sering main film gitu. Dan filmnya puji Tuhan alhamdulillah selalu gonggong Iya, gitu. iya benar. Karena nggak kayak capek gitu kan sama ekspektasi orang, takutnya kayak apapun film yang dimainkan oleh Laura Harus Basuki harus dong. bagus gitu, harus sesuai ekspektasi gitu, pernah nggak capek? Aku jujur nggak ngasih orang punya ekspektasi apa-apa ke film-filmku. Selama aku ngejalanin karir, yang penting aku suka dengan ceritanya, aku happy ngejalaninnya. Udah gitu, mau hasilnya gimana pun kan yang penting aku udah usaha. Ya. Mau nilainya 7, mau nilainya 8, ya kalau syukur-syukur 9, tapi kalau enggak ya udah proses pembelajaran aja. Because you tried your best anyway, ya kan? Oke, last question. Apa satu hal sederhana yang sekarang paling kakak syukuri every day? Keluarga aku sih. Mereka support system yang paling nomor 1, mereka selalu sabar nungguin aku kerja, tapi mereka juga bisa jadi tempat aku cerita, tempat aku sharing, jadi aku nggak perlu ke psikolog. Karena suamiku tuh tempat aku bisa cerita semuanya, dari hal yang menyenangkan sampai nggak menyenangkan. Jadi kayak itu safe space kok. Oke. Dan ini kan, ini mungkin agak dikit lagi ya, mungkin karena Kak Laura kan juga besar di film gitu kan. Kalau misalnya nanti suatu saat emang anaknya Kak Laura juga pengen main di industri film gitu, are you okay with that? Rasanya nggak apa-apa sih, cuman mungkin nggak sekarang. Mungkin kalau dia udah benar-benar bisa menentukan pilihan, aku akan kasih, karena sekarang kan masih kecil. Ya. Aku takutnya nanti dia ada penyesalan atau apa, jadi aku benar-benar nunggu dia di usia yang dia benar-benar bisa bertanggung jawab dengan pilihan dia. Oke. Oke, oh my god.
Ini sekarang kita bakal ke WC, Kak. Namanya wadah komen. Yeay, Dari Slatizen kita. betul. Ini by the way. Kok gue jadi pergi? It's not thrifted, jadi jangan takut juga. Iya. Ini agak basah aja Kak dalamnya ini. Ini pertanyaan dari Slatizen ya. Oke. 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 Ini pertanyaan pertama dari Isnaya. Kak Laura lebih suka jadi tokoh protagonis atau antagonis? Jujur aku suka banget antagonis. Why? Kapan lagi ngebunuh orang nggak masuk penjara? Oh my god. Iya kan? Such a vibe. Benar. Iya bener sih. Bisa meluapkan emosi di situ ya. Betul. Sisi-sisi cegilnya di situ bisa keluar Yes. tuh di situ. Oke. Ini dari Mia Marta. Kalau nggak jadi aktor, menurut kakak bakal kerja jadi apa? Mungkin kantoran kali. Kantornya. Kayaknya Bidangnya ya. kira-kira? Bisa di bank mungkin, ekonomi. Kan dulu aku ngambil kuliahnya ekonomi, Oh. management. Wow. She love nah. Mm-mm. We don't. We don't guys. Sorry. Next. Oh my god. Selanjutnya dari Diva HQ. Ada nggak scene yang sebenarnya susah banget, tapi pas ditonton malah kelihatan gampang? Mungkin untuk film ini, Pemburu Pemangsa. Aku udah preview belum? Scene yang susah banget, tapi kelihatan gampang. Ya. Ini kali, kalau pas adegan kaget, kelihatannya cuman gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Jadi harus ngebayangin sendiri, kayak itu nanti kira-kira akan muncul di sebelah sini, tapi nggak ada apa-apa. Jadi aku harus nge-cue diri sendiri untuk di sini kaget, ngelihat ke sini, ternyata dia lewat di sini, padahal nggak ada apa-apa. Oke. Kelihatannya kan gampang Iya, kan, iya, kayak iya. oh ngelihat setan mah pasti kaget. Iya. Enggak, karena nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada kode-kode apa-apa Nggak ada juga kode. gitu kan. Jadi mengkode diri sendiri kayak tek-tek-teknya itu. susah. Untung aja ada kamera ya, saya kalau nggak ada mah itu Bener. Apa gila. kayak kayak orgi waktu Nah, gitu. gitu. Oke, ini dari Susah nih namanya saya kenal Kiki Do Love Me. Ada nggak kebiasaan lawan main yang akhirnya ketularan ke kamu? Dulu ada aktor yang selalu bawa kopi sendiri ke lokasi, dia nyeduh sendiri. Kalau aku dulu kan paling minta dipesenin gitu Iya. atau dibuatin di PU. Lama-lama repot juga ya, kayaknya Benar. bener deh harus bawa sendiri. Kadang syutingnya di ujung pulau mana yang nggak ada tempat coffee shop, jadi penting sih bawa kopi sendiri. By the way, aku kan suka banget kopi juga, and I love to try new hacks gitu. Kalau Laura ada spesifik suka kopi apa gitu nggak, kayak bikinnya harus gimana atau suka kopi yang gimana? Enggak sih, aku yang penting coffee drip aja, Oh, khusus yang harus drip? Karena lebih light. lebih light. With milk or just Enggak. pure? Pure. Pure ya? Oke. Aku malah agak nggak terlalu suka drip. Sukanya yang bubuk tapi nggak diseduh ya? Coy, langsung dimakan gitu ya. Apa gue yang nggak tiba-tiba gitu. Oke. Ini kayaknya ini juga Ini terakhir ya? terakhir ya. Oke. Ini dari X Liu. Gimana sih Kak tips biar tetap segar di depan kamera meskipun lagi capek? Makeup. Itu kunci ya? Kopi Ya. sama ya dijalanin aja sih. Tapi here's one thing yang aku juga sadar sama Kak Laura tuh, kayak kamu ada kayak bisa switch gitu loh pas ada kamera. Kayak you have this, ada pembawaan, Iya. ada orang yang kayak beda kalau misal kamera tuh udah on gitu, kamu langsung mukanya tuh muka kayak tadinya muka belakang kamera, sekarang tiba-tiba muka depan kamera gitu. Oh gitu ya. Mungkin itu sesuatu yang kamu nggak sadar, atau kalau orang belum pernah ada ngasih tahu kamu, itu aku orang pertama ngasih tahu. Karena kayak Aku orang it's kedua so ya. cool. It's so cool. Bener, maksudnya. bener. Ngerti nggak sih, kayak kalau di luar aku melihat itu ada di Zendaya gitu, lokal aku melihat itu ada di kamu. Bisa switching mode gitu ya? Kak? Iya, kayak langsung gue mode kamera. Apa? Gitu. Oke, ini udah habis pertanyaannya. Thank you so much, Kak Laura. Terima kasih sudah datang. Kakak mau ini nggak kasih tahu ke Slayers untuk film terbaru Kak Laura tuh kapan bakal Oke, tayang? aku ngeliatnya kemana? Ke Master boleh kesini boleh. Buat teman-teman semua, jangan lupa saksikan film Memburu Pemangsa tayang di bioskop 24 September 2026.
Yeay! Jangan lupa nonton. Ya, betul. Thank you so much kakak sekali lagi udah datang ke Thank you. Slayensay. Terima kasih juga untuk Slayers di rumah udah nonton hari ini. Jangan lupa juga untuk komen di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya siapa. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan dengerin juga Slayensay di Spotify. And I'll see you guys next week. Bye-bye!